Bab ke-264. Alfian membeku di sudut ruangan. Seluruh tubuhnya terasa lemas, bahkan untuk bernapas pun rasanya begitu sulit. Ketegangan yang mengisi ruangan itu sejak 5 menit lalu. Tim dokter sedang berusaha menyelamatkan Aileen, yang tiba-tiba mengalami henti napas. Tanpa sadar air mata mengalir di sudut mata lelaki itu. Untuk kehilangan Aileen, ia benar-benar belum siap. Meskipun sadar sepenuhnya bahwa nyawa hanyalah titipan dari Yang Kuasa. Hanya ribuan doa yang terucap dalam hati. Sayang, kamu harus bertahan. Demi aku dan anak-anak. Alfian tidak kuat lagi. Jika boleh ditukar, ia benar-benar berharap yang terbaring di sana adalah dirinya, bukan Aileen. Alfian keluar dari ruangan setelah Aileen mendapat penanganan dari dokter. Setidaknya ia dapat sedikit bernapas lega. Meskipun masih kritis, Aileen masih berjuang untuk tetap hidup. Sebuah musola yang berada di rumah sakit menjadi tempat yang dipilih Alfian untuk menenangkan diri. Tanpa dapat ditahan, air mata berderai dalam setiap sujudnya. Berharap ada keajaiban untuk belahan jiwanya. Alfian baru meninggalkan musola setelah merasa lebih tenang. Begitu kembali ke kamar, Mama Fanny terlihat duduk di kursi ruang tunggu. Bagaimana Aileen? Masih kritis, Mah. Tadi habis dapat penanganan dari dokter. Wanita parubaya itu menyeka air mata. Setidaknya untuk saat ini ia harus menguatkan Alfian. Anak-anak bagaimana? Tadi mereka maksa mau ke sini. Kamu tahu sendiri bagaimana mereka. Terutama Boy. Alfian mengangguk. Tahu betul akan seperti apa ketiga anaknya di rumah. Terkadang orang dewasa harus menyiapkan jawaban paling masuk akal dalam logika anak-anak. Si Bontot gimana? Alhamdulillah, sehat. Mah, tapi masih harus dirawat di ruang bayi. Mama Fanny mengusap bahu putranya. Kamu pulang aja istirahat. Kamu juga perlu jaga kesehatan. Biar mama aja yang temenin Aileen di sini. Namun, tawaran itu ditolak Alfian. Mana mau ia meninggalkan Aileen dalam keadaan seperti ini. Aku mau menunggu Aileen. Dia akan mencari aku begitu terbangun. Mama pulang saja dan temani anak-anak. Alfian paham bagaimana rasa takut Aileen akan kehilangan selama ini. Ia sendiri sudah merasakan hal yang sama. Setiap hari melihat sang istri terbaring lemah dengan hidup ditopang oleh peralatan medis sungguh menyakitkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Selama itu pula Alfian tak pernah meninggalkannya. Selain sekedar pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan menengok ketiga anaknya yang lain. Aileen tak kunjung menunjukkan tanda akan terbangun dari tidur panjangnya. Bahkan hingga kini belum ada kemajuan berarti. Tepat hari ini, Bim Bim sudah diizinkan untuk dibawa pulang. Alfian sempat ragu. Membawa pulang si bungsu tanpa Aileen pasti akan menimbulkan tanda tanya dari anak-anak. Ketika mobil yang dikemudikan oleh Gali memasuki halaman rumah, Alfian melirik ke arah pintu depan. Di sana sudah ada Boy dan Bian yang menunggu dengan raut wajah penuh harap. Mama sama Dede Bim Bim pulang. Lengkingan penuh semangat dari Bian menggema di udara. Ia memeluk kakak sulungnya sebagai gambaran bahagia. Namun, ketika melihat beberapa orang yang turun dari mobil, senyumnya seketika redup. Tak ada sang mama di antara orang-orang yang baru tiba. Mama mana? Pah? Tanya anak perempuan itu. Alfian langsung memeluk ke Boy dan juga Bian. Mengecup puncak kepala mereka satu persatu. Boy melirik Bunda Riana yang turun dari mobil dengan menggendong adik bayinya. Ia mendekat dan menatap wajah mungil si bungsu. Sayang, Mama masih butuh dirawat dokter. Sama seperti saat melahirkan Bray dan Bian, Mama juga butuh istirahat. Bujuk Alfian, memberi pengertian kepada putrinya. Bibir Bian mengerucut. Saat ini ia benar-benar sangat merindukan sang mama, yang selalu menemaninya sebelum tidur di malam hari. Bian kangen mama. Pah, ucapnya pelan. Iya, sayang. Papa tahu. Tapi, mama juga perlu waktu untuk pulih. Insya Allah nggak lama lagi mama pulang. Alfian memeluk tubuh mungil itu dan menggendongnya memasuki rumah. Kepulangan si bungsu pun disambut hangat oleh anggota keluarga. Ada Oma Titin yang sekarang sudah semakin renta dan harus duduk di kursi roda. Gantengnya cucu Oma. Penuh syukur, ia mengecup pipi halus bayi kecil itu. Ada kebahagiaan kecil di balik luka yang sedang mereka rasakan.
Lihat deh, Boy. Dedek Bim Bim mirip kakak Boy, kan? Boy mengulas senyum tipis sambil menatap wajah adiknya. Boy, waktu bayi mukanya gini juga ya? Oma Uyut? Iya, sama persis. Sementara Alfian melirik ke segala arah. Dari beberapa orang yang ada di ruangan itu, sama sekali tidak tampak Bray. Entah di mana ia berada. Bray mana? Oma, tanyanya. Di kamarnya. Setelah pulang sekolah dia belum turun juga. Kalau gitu aku mau lihat dia dulu. Beberapa hari ini dia sedih karena tidak bisa bertemu mamanya. Semalam dia juga susah tidur. Nangis minta ke rumah sakit. Alfian menarik napas dalam. Ia segera beranjak menuju kamar atas. Begitu membuka pintu, ia merotasikan pandangan ke sekeliling. Bray tak terlihat di dalam, membuat Alfian beranjak hendak keluar. Namun, tiba-tiba pendengarannya menangkap suara isak tangis yang berasal dari sudut ruangan. Ia menoleh sambil membungkuk. Bray terduduk di pojok kamar dengan memeluk kotak harta karun miliknya. Sebuah kotak tempatnya menyimpan banyak rahasia yang selama ini hanya boleh dilihat oleh sang papa. Perlahan Alfian mendekat dan berjongkok di hadapan putranya. Bray, kenapa sendirian di sini? Nggak mau lihat Dede Bim Bim. Dedek Bim Bim udah pulang. Bray hanya menggeleng pelan, dengan bibir mengerucut dan wajah menekuk. Ia bahkan tak memandang papanya sama sekali. Kenapa? Diraihnya tubuh kecil itu dan mendudukkan di pangkuannya. Lalu, mencium puncak kepalanya penuh kasih. Di antara ketiga anak, Bray adalah yang paling pendiam dan sedikit tertutup. Alfian hafal betul seperti apa Bray yang selalu diam-diam menangis sendiri. "Pak, kapan Mama pulang?" Bray kangen sama Mama. Kelopak matanya mengerjap, bersama bulir air mata meleleh di pipi. Tak ingin membuat luka di hati anak lelakinya itu, Alfian menerbitkan senyum. "Mamanya masih butuh waktu, Nak," kata dokter. "Mama masih perlu dirawat sebentar lagi." Bray mau menunggu, kan? Jawabnya semabri mengusap rambut. Tapi lama. Enggak lama lagi. Bray selalu doain Mama, kan? Doain. Tadi Bray syalat sama kakak Boy, sama Bian. Doain Mama supaya cepat pulang. Nanti kalau Mama pulang, Mama boleh lihat kotak harta karun punya Bray. Wah, Mama pasti senang lihat isi kotak harta karunnya. Lagi, ia membenamkan ciuman di puncak kepala. Bray nggak mau lihat dede bayi. Bray mengangguk pelan. Anak lelaki berusia 6 tahun itu menggeser kotak harta karun miliknya ke bawah tempat tidur. Rumah keluarga Darmawan tampak ramai sore itu. Beberapa kerabat datang untuk melihat anggota baru di keluarga mereka. Ada banyak hadiah yang diperuntukkan bagi bayi kecil nan tampan itu. Di antara beberapa kerabat yang datang itu terlihat Mama Indah yang datang bersama Sarah. Hal yang membuat Gali begitu kesal. Mama Indah memang sengaja membawa serta Zara dalam setiap kesempatan. Niatnya untuk mengenalkan wanita itu dengan beberapa keluarga. Riana bahkan merasa tersisih oleh kehadiran wanita itu. "Mau kemana?" tanya Gali saat Riana beranjak dari sisinya. "Mau bikin minum untuk tamu." "Mas, kan ada Bibi." "Ngapain kamu yang bikin minum?" Gali tahu itu hanya alasan semata Riana agar terhindar dari situasi yang membuatnya tak nyaman. "Enggak apa-apa, aku mau bantuin aja." Tanpa menunggu persetujuan suaminya, ia melangkah menjauh. Begitu tiba di dapur, Riana mengusap air mata yang mengalir di sudut matanya. Tak ingin terlihat oleh anak-anak maupun keluarga yang lain. Kondisi Aileen yang belum menunjukkan kemajuan membuatnya benar-benar khawatir. Belum lagi suasana rumah yang ramai dan ada beberapa keluarga yang tidak menyukai dirinya. "Riana, kamu sudah bicara dengan Galih tentang permintaan Mama?" Pertanyaan Mama Indah mengalihkan perhatian wanita itu. "Sudah, Ma." Riana memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan air matanya di hadapan sang mertua. "Terus gimana?" cecar wanita itu. Riana tampak ragu. Ia hanya menggeleng sebagai jawaban, membuat ibu mertuanya menghela napas panjang. "Kamu gimana sih, Riana?" Sepasang mata Riana terpejam. Tangannya bergerak menyentuh perut. Beberapa hari ini ia kerap merasa mual dan tak nyaman dengan perut. Mungkin karena efek obat-obatan yang ia konsumsi. "Maaf, Mah.
Aku bawa ini ke depan dulu, ucapnya sambil mengangkat nampan berisi minuman yang ia buat untuk beberapa kerabat yang datang untuk melihat baby Bimbing. Baru saja Riana akan melangkah, tiba-tiba kepalanya terasa berdenyut, disusul dengan perut yang semakin mual. Detik kemudian ia telah ambruk. Bab ke-265. Suara pecahan kaca yang berasal dari dapur mengalihkan perhatian semua orang, termasuk Gali. Ia langsung beranjak menuju dapur, khawatir jika sesuatu terjadi terhadap sang istri. Benar saja, saat tiba di dapur, Riana sudah terbaring di lantai dengan pecahan gelas berhamburan. "Bangun, Riana, kamu kenapa?" Suara Mama Indah terdengar panik. Ia menepuk pipi sang menantu sebagai upaya untuk membuatnya tersadar. Gali pun mendekat, berjongkok meraih tubuh lemah itu dan memeluknya. "Riana kenapa, Ma?" tanyanya setengah berteriak. Mama nggak tahu. Dia tiba-tiba pingsan. Apa Mama mengatakan sesuatu yang membuat Riana tertekan? Gali memeriksa tubuh istrinya demi memastikan tidak ada luka akibat pecahan gelas. Setelah itu barulah membopong tubuhnya keluar dari dapur. Pingsannya Riana pun menciptakan ketegangan malam itu. Semua orang menoleh ke arah dapur saat Gali keluar dari sana dengan membawa tubuh istrinya. Beberapa di antaranya langsung berdiri mengikuti, termasuk Zara. Melihat bundanya pingsan, Vio langsung menjerit. Berlari memasuki sebuah kamar tempat sang ayah membawa bundanya. "Bunda kenapa? Ayah, apa Bunda sakit?" tanya gadis kecil itu terisak-isak. Gali melirik putri kecilnya sekilas, berusaha bersikap tenang di tengah panik. "Bunda nggak apa-apa, sayang." "Vio tenang, ya. Jangan nangis." "Tapi kenapa Bunda nggak bangun?" Vio menyeka air mata yang mengalir deras di pipi. Gali melirik ke arah Bao yang berdiri di belakang Vio. "Bay, bawa adik Vio keluar dulu. Terus minta tolong Bibi bawakan minyak angin." "Iya, Om." Boy mendekat, merangkul bahu anak perempuan itu. "Ayo, deh. Kita tunggu di luar aja." "Nggak mau. Vio mau di sini tungguin Bunda." Melihat cucunya terus menangis, Mama Indah mendekat. "Vio ikut Oma ke depan aja." "Ya, Bunda nggak apa-apa kok." Ia menggendong tubuh mungil itu keluar kamar, memilih duduk di sofa sambil membujuknya agar berhenti menangis. Sementara di kamar, Gali masih diselimuti kepanikan. Ia melepas hijab dan juga kaos kaki yang dikenalkan istrinya, lalu menyapukan minyak angin ke telapak kaki, tangan, perut dan leher. Zara yang masih berada di kamar itu memperhatikan setiap gerakan Gali. Bohong jika ia tak menyimpan cemburu melihat betapa paniknya Gali dan bagaimana ia menunjukkan cinta untuk wanita itu. Ia bahkan sedang melakukan pijatan lembut di kaki istrinya. "Zara, ngapain kamu di kamar ini?" Mama Feni melirik beberapa wanita yang ada di kamar itu. "Tolong yang lain keluar dulu biar Riana bisa istirahat," ucapnya sembari menatap Zara dengan ketus. Dari cerita Aileen sebelum mengalami kecelakaan, ia sedikit tahu maksud dan tujuan kedatangan wanita itu. Mendapat sikap ketus dari nyonya rumah membuat Zara menunduk demi menyembunyikan wajah merahnya. "Maaf, Tante." Kemudian melangkah keluar bersama dua wanita lainnya. "Apa kita panggil dokter aja, Gali?" tawar Mama Feni. "Boleh, Tante. Maaf ngerepotin," jawab Gali sambil terus melakukan pijatan lembut pada tubuh sang istri. Mama Feni mengangguk pelan, sebelum akhirnya memilih keluar dari kamar itu untuk segera menghubungi dokter langganan keluarga mereka. Kurang dari 30 menit, Dokter Vero sudah tiba. Kedatangannya pun disambut ramah oleh Mama Indah. "Lama nggak ketemu, Ver. Kamu gimana kabarnya?" tanya wanita itu. "Alhamdulillah, baik, Tante," jawabnya tak kalah ramah. "Oh ya, Riana di mana?" "Di kamar. Dia tiba-tiba pingsan di dapur. Mungkin pengaruh sakitnya. Kamu tahu kan kondisi kesehatan Riana sekarang?" Vero mengangguk. Tentunya ia tahu permasalahan Riana, sebab bersahabat baik dengannya dan juga Aileen. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Sebagai mantan kekasih Gali, Vero tahu betul seperti apa Mama Indah. Tante itu cuma minta supaya Riana mau bicara dengan Gal dan mempertimbangkan permintaan Tante. Itu aja, kok.
Tak ingin ikut campur, Vero hanya mengulas senyum. Di satu sisi Riana adalah sahabatnya. Namun di sisi lain, ia juga pernah sangat dekat dengan Mama Indah. Ketika melewati ruang tamu, perhatian dokter cantik itu tertuju kepada sosok wanita muda yang duduk di sana. Ia hanya melirik sekilas, sebelum akhirnya masuk ke kamar di mana Riana berada. Bagaimana Riana bisa pingsan? Tanya Vero kepada Gali, sambil membuka tas dan mengeluarkan stetoskop dan tensimeter. Aku nggak tahu, Ver. Kata Mama cuma buat minuman dan langsung jatuh. Gali langsung berdiri, memberi tempat bagi Vero untuk memeriksa istrinya. Vero pun membuka beberapa kancing bagian dada dan melakukan pemeriksaan terhadap Riana. Wajah yang semula serius itu tiba-tiba melukis senyum di bibirnya. Ver, Riana nggak apa-apa, kan? Tanya Gali, sesaat setelah Vero melakukan pemeriksaan. Nggak apa-apa, kok? Sekarang lagi konsumsi obat apa? Yang dikasih dokter Sandra. Aku nggak tahu nama obatnya. Kalau bisa jangan dikonsumsi dulu, ya. Kayaknya Riana. Kenapa? Gali bertanya panik. Ia bahkan memotong sebelum Vero selesai berbicara. Istriku nggak apa-apa, kan? Reaksi berlebihan Gali itu membuat Vero terkekeh. Tenang, Riana nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa kenapa bisa pingsan? Gali, pingsan itu umumnya terjadi karena tekanan darah menurun secara tiba-tiba dan membuat suplai oksigen ke otak berkurang. Pemicunya bisa aja karena stres, ketakutan atau cemas berlebih. Atau bisa juga karena hal lain. Misalnya, aku akan bawa Riana ke rumah sakit. Vero kembali tertawa sambil menggelengkan kepala. Tanpa ia sadari penjelasannya tadi malah membuat si suami pasien semakin panik. Ya, ia paham dalam keadaan panik seseorang terkadang tak dapat berpikir jernih. Vero keluar dari ruangan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Riana. Ia lantas berjalan ke arah Mama Indah yang sedang duduk berdua dengan Zara di sudut ruangan. Ver, sudah selesai? Ayo duduk dulu, sini. Panggil wanita itu. Membuat Vero memilih duduk di sudut sofa sebelah. Gimana kondisi Riana? Vero tersenyum tipis. Riana nggak apa-apa. Kok? Tante, semua baik-baik aja. Tante itu khawatir kalau kistanya semakin parah dan harus angkat rahim. Padahal tante pengen banget punya cucu lagi dari Gali. Vero lantas melirik Zara. Wanita itu tampak manis dengan sikap lembut dan manja terhadap Mama Indah. Sepertinya keinginan tante akan segera terwujud. Bola mata Mama Indah seketika berbinar. Mengira tebakannya benar dan Gali akan setuju untuk menikah dengan Zara. Apa Riana sudah bicara dengan Gali tentang permintaan tante? Vero mengulas senyum, seolah sedang menunggu reaksi dua wanita itu. Bahkan Zara tampak menahan senyum. Syukurlah kalau memang Riana sudah berhasil membujuk Gali, ucap Mama Indah. Sepertinya Gali akan semakin sayang sama Riana, ucap Vero, menatap dua wanita itu. Aku ucapkan selamat. Harapan tante akan terwujud. Karena Riana saat ini sedang hamil. Kelopak mata Mama Indah melebar saat itu juga. Sementara wajah Zara tampak menekuk. Iya, Tante, Riana sedang hamil. Pingsan tadi karena kemungkinan karena tekanan darah turun yang memang sering terjadi pada awal kehamilan, bukan karena sakitnya. Beberapa menit berlalu, Riana mulai menunjukkan tanda akan terbangun. Kelopak matanya mengerjap. Tangannya terangkat memijat pelipis dengan gerakan yang begitu lemah. Ia melirik Gali yang masih menatapnya. Aku kenapa, Mas? Tanyanya dengan pandangan berkeliling di sekitar kamar. Kamu pingsan di dapur. Tadi ada Vero yang datang untuk periksa kamu. Riana terdiam, mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Ketika sedang membuat minuman dan Mama Indah menghampiri. Memangnya Mama bilang apa sama kamu? Mama nggak bilang apa-apa, kok. Aku cuma tiba-tiba mual. Mungkin efek obat yang dikasih dokter. Dahi Riana berkerut, sebab Galih tiba-tiba memeluknya. Sangat erat. Lelaki itu bahkan menjatuhkan air mata. Kenapa, Mas? Apa sakitku semakin parah? Bab ke-266. Riana mendorong dada Gali dengan lembut, melepaskan diri dari pelukan yang semakin menyesakkan hatinya. Gali menarik napas dalam-dalam. Kemudian mengusap ujung matanya yang basah oleh air mata.
Meskipun matanya terlihat berkaca-kaca, namun anehnya, senyuman tipis justru menghiasi bibirnya. Aku kenapa? Apa sakitku semakin parah? Kenapa kamu menangis? Tanyanya sekali lagi, dengan tatapan menuntut jawaban. Iya, kamu semakin parah, dan kali ini akan dibawa selama 9 bulan. Jawab Galih, tak dapat menyembunyikan ekspresi bahagianya. 9 bulan? Apa maksudnya? Riana yang cemas bercampur sedih itu belum dapat berpikir jernih. Fokusnya terus tertuju pada penyakit yang diidapnya. Khawatir semakin parah dan ia harus menjalani serangkaian pengobatan lagi. Galih terkekeh. Istriku yang biasanya cerdas, kenapa jadi lemot begini? Riana terdiam. Matanya ikut berkaca-kaca. Sakit yang dibawa selama 9 bulan mana mungkin ia tak paham artinya. Namun, tidak ingin salah menerka dan memberinya harapan palsu. Vero bilang, kamu hamil. Galih mengusap rambut panjang wanita itu. Bibirnya berlabu di kening. Berulang-ulang mewakili rasa bahagia. Riana terdiam. Tubuhnya terasa membeku. Pikiran tentang hamil seakan menjadi hal yang tak mungkin baginya setelah mendengar vonis dari dokter ahli kandungan. Sang dokter mengatakan bahwa tumbuhnya kista di rahim membuat kemungkinan kehamilan sangat sulit. Kini, ia merasa linglung. Tidak tahu harus merasakan bahagia atau khawatir. Kamu yakin Vero tidak salah? Mas, bukannya dokter sudah bilang kemungkinan aku untuk hamil sangat kecil. Dokter hanya memberi vonis sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi sisanya Allah yang berkehendak. Selamat, sayang. Kamu akan menjadi ibu dari 2 anak. Rasanya Riana benar-benar tidak bisa percaya. Ia berlabuh di pelukan suaminya sambil terisak-isak. Kamu tidak sedang bercanda untuk menyenangkan aku, kan, Mas? Kenapa aku harus bercanda untuk hal-hal seperti ini? Tadi Vero bilang, untuk meyakinkan kamu bisa tes dengan alat tes kehamilan atau bisa langsung ke dokter kandungan besok pagi. Tapi Vero yakin tidak salah meskipun dia bukan dokter kandungan. Alhamdulillah, ya Allah, ucap Riana penuh syukur. Ia larut dalam bahagia sampai matanya berembun. Ketika melirik ke arah pintu, pandangan Riana menangkap sosok bidadari kecil yang menyandarkan tubuhnya di sana sambil menangis. Vio, ngapain di situ? Sayang, sini dekat bunda. Ia menggeleng pelan. Takut dan khawatir setelah melihat ayah dan bundanya menangis. Ayah, sembuhin bunda. Bunda nggak boleh sakit. Galih mengulas senyum mendengar ucapan polos putri kecilnya. Beranjak dari tempat tidur, ia menghampiri gadis kecil itu, menggendongnya dan membawa ke sisi Riana. Sini, sayang. Riana meraih tubuh kecil itu dan memeluknya. Vio langsung bersandar di pelukan sang bunda. Galih mengusap puncak kepala putrinya yang tertutupi hijab. Sayang, jangan nangis. Bunda nggak sakit. Kok? Terus tadi kenapa bunda nggak bangun-bangun? Itu karena Vio sebentar lagi akan punya adik. Jawab Galih. Seperti Dede Bim Bim. Iya, sayang. Seperti itu. Raut sedih pada wajah gadis kecil berusia 5 tahun itu perlahan menghilang. Ia mengusap ujung mata dan menatap bundanya. Beneran, bunda. Riana mengangguk pelan. Vio akan jadi kakak. Seperti Bian yang sekarang punya adik bayi. Ih, tapi kapan dede bayinya Vio datang? Bunda, masih lama, sayang. Dedeknya harus tumbuh dulu di perut bunda. Nanti kalau sudah siap baru keluar. Jawab Galih. Seperti Dede Bim Bim yang tumbuh di perut Mama Aileen. Iya, seperti itu. Vio kembali tersenyum. Namun wajah bahagia itu tiba-tiba redup. Bunda, Vio kangen Mama Aileen. Kapan Mama Aileen pulang? Kita doain Mama Aileen sama-sama aja. Iya. Oh iya, Mas. Apa hamil dengan kondisi rahim ada kista tidak beresiko? Kata Vero. Nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan. Katanya beberapa pasien menjalani persalinan sekalian angkat kistanya. Di satu sisi, kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga kecil Galih saat mengetahui Riana hamil. Namun di sisi lain, Zara merasakan hatinya luluh lantak. Harapan yang pernah membara dalam hati perlahan sirna begitu mendengar kabar kehamilan Riana. Air mata pilu di sudut matanya berusaha ditekan agar tidak jatuh.
Aku harus gimana? Tante, aku sudah lama tunggu Galih. Bahkan sebelum dia balikan sama Riana. Wanita itu menyeka air mata yang meleleh di pipi. Terisak ketika mengenang segala impian dan masa lalu bersama Galih yang kini semakin menjauh. Maafin Tante, Sarah. Ini semua di luar dugaan. Gimana kalau Tante kenalin kamu dengan keluarga dermawan yang lain? Tawarnya. Tapi aku cintanya sama Galih. Ia bangkit dari kursinya. Tanpa permisi meninggalkan Mama Indah yang masih mematung. Wanita itu jadi tidak enak hati. Namun kabar kehamilan Riana tentu saja menjadi kabar bahagia untuknya. Bukan hanya Vio yang bersedih dengan kondisi Aileen sekarang. Ada anak lain yang tidak terlahir dari rahimnya yang sama sedihnya. Alia bersandar dengan memeluk sebuah boneka pemberian mama kesayangannya itu. Sebuah boneka mahal yang dihadiahkan Aileen saat mereka berlibur ke luar negeri. Sayang, kenapa belum tidur? Tanya Mia, sesaat setelah memasuki kamar putrinya dan menemukan gadis kecil itu terisak-isak. Alia mau ketemu Mama Aileen. Bunda, kenapa Mama Aileen sakit? Mia mendekap putrinya. Sejak bayi Alia memang sangat dekat dengan kedua orang tua angkatnya itu. Bahkan Aileen dan Alfian tidak membedakan anak kandung dengan Alia. Sabar ya, sayang. Kita semua sedih Mama Aileen sakit. Tapi kita harus terus berdoa supaya Mama Aileen kuat. Alia boleh nengokin Mama Aileen ke rumah sakit? Enggak, nanti aja. Ya, sayang. Untuk sekarang Mama Aileen belum bisa ditengok. Nanti kalau sudah membaik, kita ke rumah sakit sama-sama. Tapi kapan? Mia kehilangan kata. Yang ia lakukan hanya memeluk putri kecilnya. Selama 1 bulan Aileen sakit, belum ada perkembangan berarti. Ia tak juga menunjukkan tanda akan terbangun dari tidur panjangnya. Keadaan ini membuat Alfian benar-benar khawatir. Selama dirawat, ia hampir tak pernah meninggalkan Aileen. Berangkat ke kantor di pagi hari dan kembali sorenya. Kadang pula pulang sebentar ke rumah untuk melihat anak-anak, lalu kembali lagi ke rumah sakit. Malam ini, Alfian duduk di sebelah pembaringan pasien. Sudah 1 jam ia memandangi wajah pucat istrinya. Hingga suara deringan ponsel mengalihkan perhatian. Ya, Mah. Jawabnya singkat setelah menggeser simbol hijau pada ponsel. Al, kamu bisa pulang sebentar? Bim Bim demam, dari tadi rewel terus. Mama sama suster gak bisa tenangin. Alfian mendadak khawatir. Sama-sama ia bisa mendengar suara tangisan si bungsu. Iya, Mah, aku pulang sekarang. Kita tukeran aja. Biar Mama yang ke rumah sakit jaga Aileen. Tawar wanita parubaya itu. Enggak usah. Mah, Mama pasti capek urus anak-anak. Ada dokter sama suster kok yang jaga. Ya udah, Nak. Hati-hati di jalan. Kurang dari 30 menit Alfian sudah tiba di rumah. Begitu memasuki ruang tamu, hal pertama yang ia dengar adalah tangisan melengking yang berasal dari kamar putranya. Alfian mempercepat langkah. Sebelum memasuki kamar putranya, ia memilih membersihkan diri dan mengganti pakaian terlebih dahulu. Bim-bimnya kenapa? Ma, tanyanya sesaat setelah memasuki kamar bayi dengan cat biru itu. Dia tiba-tiba demam sore ini, padahal tadi nggak apa-apa. Alfian meraih tubuh mungil itu dan memeluk di dadanya. Ia dapat merasakan suhu tubuh Bim-bim yang cukup tinggi. Mama sama suster istirahat aja. Biar Bim-bim sama aku dulu, ucapnya, setelah melihat raut wajah dua wanita itu tampak lelah. Setelah Mama dan juga babysitter keluar, Alfian membaringkan tubuh mungil itu ke tempat tidur. Memeriksa diapers dan membuka pakaiannya. Benar saja, Bim-bim yang semula rewel perlahan mulai tenang saat tubuhnya bersandar di dada sang papa. Dede kangen sama Mama. Ya, sabar. Ya, sekarang Mama sedang berjuang untuk bisa kembali sama kita. Alfian mendekap tubuh kecil itu sambil terpejam melepas lelah. Seharian di kantor, dan sore menjaga Aileen. Malam ini ia menemani putra kecilnya yang demam. Bayangan Aileen pun mengisi mimpi Alfian. Wanita itu terlihat cantik dalam balutan gaun berwarna putih dengan mahkota menghiasi kepala. Alfian mengulas senyum sambil berjalan mendekat. Ingin sekali ia peluk wanita itu demi melepas rindu. Hai, sayang. Panggilnya, membuat wanita itu menoleh dengan bibir mengerucut. Om ini siapa?